pagi Ibu Rina, saya senang bertemu dengan Ibu Rina pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu Rina. Apa yang saya bisa bantu Ibu Rina? Terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan menjadi coach, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya gitu. Jadi Ibu Rina mau meningkatkan kemampuan menjadi coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke baik. Uh, saya akan mendukung Ibu Rina dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu Rina fokuskan pada proses coaching ini? Saya berharap, ini susah ya. Oh ya, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan juga cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah saya catat ya Ibu Rina. Bagaimana menurut Ibu Rina? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Rina? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu Rina. Saya paham dengan maksud Ibu Rina. Apa harapan dari Ibu Rina terkait observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, silahkan Ibu Rina melakukan coaching dengan Ibu Elvi ya. Oke, sama-sama Ibu. Baik. Terima kasih juga Ibu sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti. Oke, sama Ibu Rina. Selamat pagi dan silahkan menjalankan tugas sebagai coach untuk Ibu Elvi. Ya, baik. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Halo, selamat pagi Ibu Elvi. Apa kabar hari ini Ibu Elvi? Selamat pagi Ibu Rina, puji Tuhan, kabarnya baik Ibu, tapi ada yang mengganjal dalam hati saya yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oh iya, baik Ibu Elvi. Kira-kira apa ya yang Ibu bisa ceritakan ke saya? Begini Ibu, saya mau menceritakan kalau ada salah satu siswa saya di kelas yang selalu bolos sekolah ketika jam pertama pelajaran itu selesai. Oh, berarti Ibu ingin menceritakan kalau di kelas Ibu ada salah satu siswa yang suka bolos sekolah saat pelajaran pertama selesai. Iya betul Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, karena mungkin setelah saya menceritakan kepada Ibu, saya bisa menemukan solusi dan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan dengan anak tersebut. Oh iya, baik Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa siswa tersebut suka bolos sekolah? Setelah saya amati dan saya menanyakan langsung pada anak tersebut, tetapi saya tidak menemukan solusi apa-apa karena anak tersebut ketika saya menanyakan, dia tidak menjawab satu pertanyaan saya pun, tetapi dia hanya tersenyum dan kadang sampai menangis. Dan ketika saya cari tahu di teman-temannya, ternyata anak tersebut ditinggalkan orang tuanya semenjak usia 8 bulan. Dan dia tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah berusia kira-kira 60-70 tahun, yang mungkin saya berpikir kalau anak tersebut membutuhkan perhatian yang khusus dan kasih sayang dari saya sebagai seorang guru. Oke, baik Ibu Elvi.
berdasarkan cerita Ibu tadi, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Baik Ibu, yang saya harapkan dari anak tersebut adalah saya ingin supaya anak tersebut bisa mengikuti mata pelajaran seperti siswa lainnya dan bisa merasakan kasih sayang yang tidak pernah dia dapatkan dari seorang ibu layaknya anak-anak yang lain. Oke, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu Elvi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut di sekolah? Baik Ibu. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas saya, sehingga membuat anak tersebut menjadi tidak semangat untuk mengikuti pelajaran dan ingin cepat pulang, Ibu. Oke, baiklah Ibu. Apakah kira-kira ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan untuk mengubah minat anak tersebut agar dia tidak bolos lagi? Iya, ada Ibu. Metode yang pernah saya lakukan yaitu saya melakukan ice breaking yang dimana menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa membaca teks yang disajikan dan dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran dan hasilnya. Siswa tersebut dia tidak merasa bosan dan saya melihat di situ dia mulai aktif dalam mengikuti pelajaran hingga sampai jam sekolah itu selesai. Wow, luar biasa ya Ibu Elvi. Cara yang Ibu buat tadi, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat murid? Jika di rating dari angka 1 sampai 10, menurut saya tingkat keberhasilan yang saat ini saya capai yaitu di angka 7, masih di angka 7. Oke, baik Ibu Elvi. Menurut Ibu skala yang harus Ibu capai dari 1 sampai 10, Ibu harus mencapai skala yang keberapa? Menurut saya, skala yang harus saya capai dari angka 1 sampai 10 yaitu angka yang ke-9, Ibu. Oke, baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang ingin Ibu Elvi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, yang akan saya lakukan itu saya akan melakukan pembelajaran yang menarik seperti yang tadi saya katakan, yaitu melakukan ice breaking secara berantai untuk menarik minat anak untuk bisa lebih semangat lagi mengikuti pelajaran di kelas ini. Oke, baik Ibu Elvi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau membuat rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun untuk rencana saya yaitu yang pertama atasan saya yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. Oke, baik Ibu. Berapa waktu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk bisa melaksanakan rencana tadi, Ibu? Untuk melakukan rencana tadi sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama karena secepatnya saya akan terapkan itu, hanya saja pencapaian yang membutuhkan waktu yang lama, Ibu. Oke, baik Ibu. Kira-kira waktu tepatnya itu kapan Ibu bisa melaksanakannya? Secepatnya Ibu akan saya terapkan. Oke, mungkin kalau bisa lebih cepatnya pertemuan berikut ya Ibu. Oke, baik Ya, Ibu. betul Ibu. Oke, baik. Kemudian kita berbicara tentang komitmen. Kira-kira komitmen seperti apa yang bisa Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Baik, saya akan tetap konsisten. Saya akan tetap konsisten Ibu supaya semua rencana saya itu bisa berjalan dengan baik, Ibu.
Oke, sampai baik. kepada tujuan Oke, saya baik. inginkan. Baiklah Ibu Elvi, mungkin nanti kita bisa saling berbagi lagi ya di lain waktu em, untuk kita melihat kembali hasil dari rencana yang Ibu lakukan. Mungkin rencana itu bisa berhasil atau tidaknya nanti kita bisa bertemu lagi. Baik Ibu. Em, Ya, baik. ya, terima kasih ya Ibu sudah mau berbagi Terima dengan kasih banyak. saya. Oke, baik Ibu Elvi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Perasaan saya senang karena saya bisa mendapat solusi, saya bisa merasa lega, bisa mendapatkan masukan untuk bisa mengubah siswa tersebut. Oke, syukurlah Ibu kalau begitu. Atau adakah hal lain yang mungkin Ibu ingin sampaikan? Tidak Ibu, terima kasih banyak karena Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya Ibu. Oke, baik. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu pada hari ini. Semoga kita bisa saling berbagi lagi ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, baik. Em, Selamat pagi Ibu Elvi. Saya senang bertemu dengan Ibu Elvi pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu tentang coaching yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu Elvi? Baik, terima kasih Bu Rina. Saya ingin Ibu Rina membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan menjadi coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, saya akan mendukung Ibu Elvi dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu Elvi fokuskan pada proses coaching? Saya berharap Ibu Rina dapat memperhatikan saya bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Ibu Elvi. Sudah saya catat ya, bagaimana menurut Ibu Elvi, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Elvi? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu Elvi, saya paham dengan maksud Ibu Elvi tadi. Kira-kira apa harapan dari Ibu Elvi dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang baik dan membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Elvi. Kalau begitu, silahkan Ibu Elvi melakukan coaching bersama dengan Ibu Linda ya. Baik, terima kasih Bu Rina, karena Ibu sudah bersedia untuk menjadi pengamat saat saya melakukan coaching. Sama-sama Ibu Elvi, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Elvi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara atau dengan saya atau membahas hasil observasi yang telah saya lakukan selama proses coaching tadi. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, selamat pagi Bu Rina. Ya, pagi. Baik, saya merasa kalau saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini Bu Rina. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, baik Ibu Elvi. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya. Saya melihat bahwa Ibu Elvi telah melakukan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik.
sesuai standar yang kita rujuk ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang mendengarkannya, Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya, Ibu. Oke, baik Ibu Elvi. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Ibu melakukan coaching yang sebetulnya sesuai dengan standar, mungkin kehadiran penuh di dalam sebuah coaching belum saya lihat ya, belum nampak. Jadi bagaimana pandangan Ibu terhadap hal ini? Baik, Ibu. Saya mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi, Ibu. Oke, baik Ibu Elvi. Dari diskusi kita, kira-kira apa langkah konkret yang dapat Ibu ambil untuk meningkatkan performa tadi? Baik, Ibu. Saya akan terus belajar dan saya akan terus mempertahankan untuk bisa meningkatkan bagaimana bisa memberi potensi yang baik lagi kepada siswa untuk lebih baik lagi, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu, luar biasa sekali untuk hari ini. Semoga Ibu semakin berkembang dan sukses ya ke depannya. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi juga, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Elvi. Saya senang bertemu dengan Ibu Elvi pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu tentang coaching yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu Elvi? Baik, terima kasih Bu Rina. Saya ingin Ibu Rina membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan menjadi coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, saya akan mendukung Ibu Elvi dalam hal itu. Bagaimana bagian mana yang ingin Ibu Elvi fokuskan pada proses coaching? Saya berharap Ibu Rina dapat memperhatikan saya bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, baik Ibu Elvi. Sudah saya catat ya, bagaimana menurut Ibu Elvi, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Elvi? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu Elvi, saya paham dengan maksud Ibu Elvi tadi. Kira-kira apa harapan dari Ibu Elvi dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang baik dan membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Elvi. Kalau begitu, silahkan Ibu Elvi melakukan coaching bersama dengan Ibu Linda ya. Baik, terima kasih Bu Rina. Karena Ibu sudah bersedia untuk menjadi pengamat saat saya melakukan coaching. Sama-sama Ibu Elvi, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Selamat pagi Ibu Rina. Selamat pagi Ibu Linda. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Ibu, saya baik. Kabar saya hari ini. Oke. Apa yang ingin Ibu sampaikan dalam coaching kita hari ini? Baik Ibu Linda, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya tentang pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Namun menurut saya pembelajaran ini tidak berhasil Ibu, atau tidak berjalan dengan baik. Oke, baik. Menurut Ibu, apa penyebab ketidakberhasilan tersebut? Iya, baik Ibu, saya juga sebenarnya bingung, tapi menurut saya mungkin karena pembentukan kelompok yang saya lakukan
kurang efektif karena kelompok yang saya buat masih homogen, yaitu berdasarkan kemampuan belajar, yaitu saya bentuk kelompoknya misalnya kelompok 1 itu semua yang memiliki kemampuan belajar kinestetik, kemudian kelompok 2 audio semua, kemudian kelompok 3 visual semua, seperti itu Ibu. Dan yang saya alami, yang saya lihat, kelompok yang aktif itu hanya mereka yang kelompok kinestetik, sedangkan 2 kelompok lainnya yang sesuai dengan gaya belajar mereka artinya hanya menonton saja, jadi kelihatannya artinya tidak berhasil proses pembelajaran itu Ibu. Oh, begitu ya, Bu Rina. Kira-kira menurut Ibu, apa pembelajaran diferensiasi yang ideal? Iya, baik Ibu. Menurut saya, kondisi pembelajaran yang efektif yang saya harapkan, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, adalah murid-murid dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Berarti Ibu mengharapkan agar setiap kelompok yang sudah dibentuk dapat berpartisipasi aktif, bukan hanya kelompok tertentu saja. Iya, benar sekali, Ibu. Oke, baik. Jika kita rating dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu Rina, di skala yang keberapa tingkat keberhasilan Ibu dalam menarik minat belajar? Saya rasa masih kurang sekali, Ibu. Yaitu mungkin kira-kira masih 6 lah, karena hanya satu kelompok saja yang aktif, Bu. Oke, baik. Kira-kira menurut Ibu, poin 1 sampai 10 ini yang perlu dicapai oleh Ibu Rina poin yang keberapa? Oke, baik Ibu. Kalau menurut saya bisa mencapai poin 8 saja, itu saya sudah sangat bersyukur. Wow, luar biasa. Kalau begitu, Ibu Rina, apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu bisa tercapai? Iya, saya berencana untuk kembali membentuk kelompok diskusi yang heterogen, artinya di mana setiap kelompok terdiri dari beberapa murid yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kelompok diskusi tersebut dapat berjalan dengan baik dan pastinya setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif, artinya mereka itu bisa berkolaborasi dengan gaya belajar yang berbeda tadi. Saya juga akan menyediakan media ajar yang bervariasi seperti gambar-gambar dan juga video-video pembelajaran yang menarik minat mereka untuk belajar, Ibu. Wow, luar biasa Ibu. Saya tertarik ya dengan rencana Ibu Rina ini. Iya, Ibu. Rencana aksi yang jelas sekali ini. Sekarang, bagaimana Ibu Rina akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya, saya akan mencoba untuk membuat catatan khusus dan mengajak rekan sejawat guru mata pelajaran, sesama guru mata pelajaran saya yang mungkin sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kami dapat bersama-sama berkolaborasi, Ibu. Oke, baik Ibu Rina. Terakhir, bagaimana Ibu Rina akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik Ibu, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan juga meminta umpan balik dari rekan kerja saya, sehingga saya juga mungkin bisa mencari, artinya saya bisa menilai diri saya sendiri apakah sudah berhasil, mungkin dari rekan-rekan saya tadi, dan juga mungkin saya juga akan mencari sumber tambahan dari artinya dari sumber-sumber yang bisa mendukung pembelajaran diferensiasi tadi, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Ibu Rina sudah mempercayakan saya sebagai coach dalam percakapan coaching kita hari ini. Tapi, boleh saya tahu apa perasaan Ibu Rina setelah di coaching? Setelah coaching? Iya, baik.
Perasaan saya senang dan lega karena melalui proses coaching ini saya mendapat solusi dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah bersedia mendengarkan cerita saya. Oke, baik Ibu Rina. Kalau begitu, untuk percakapan kita hari ini, kita cukup sampai di sini ya Ibu Rina. Selamat siang. Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Linda.